Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan yang berjudul menganalisis pasar bisnis. Beranggotakan Haji Sopyan NPM 074, Muhammad Arya NPM 139, Nizar Firdaus NPM 142, Vito Caesar Andiana NPM 028. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Aji. Ya, terima kasih. Jadi di sini saya akan membahas tentang pengertian pasar bisnis. Ya, sebelum dari itu kita bahas dulu apa yang dilakukan sebetulnya oleh organisasi bisnis tersebut. Organisasi bisnis seperti yang kita ketahui, mereka tidak hanya menjual hasil karya mereka, tetapi juga membeli banyak bahan mentah, peralatan, dan lain sebagainya untuk memproduksi atau menjalankan bisnis mereka. Nah, oleh karena itu, pasar bisnis di sini hadir untuk memenuhi permintaan organisasi bisnis tersebut. Nah, sebetulnya apa itu pasar bisnis? Secara umum, pasar bisnis adalah semua organisasi yang membeli barang dan jasa untuk dipergunakan dalam proses produksi atau dengan tujuan dijual lagi atau disewakan kepada pihak lain dengan mengambil untung dari situ. Nah, contohnya sendiri seperti perusahaan Juki yang memproduksi mesin jahit dan kemudian menjual kepada perusahaan CMT konvensi yang bergerak di bidang jasa pembuatan baju. Nah, jadi ada transaksi antara Juki dan CMT. Nah, itulah yang disebut dengan pasar bisnis. Nah, pasar bisnis itu berbeda dengan pasar konsumen dan memiliki karakteristiknya tersendiri ya, yang akan disampaikan oleh teman saya, Vito. Silakan. Meskipun demikian, pemasar bisnis memiliki beberapa karakteristik yang sangat berlawanan dengan karakteristik pasar konsumen. Saya di sini akan menjelaskan 13 ciri-ciri karakteristik pemasar bisnis. 1. Pembelinya lebih sedikit. Pasar industri mengandung pembeli yang lebih sedikit tetapi lebih besar dibandingkan pemasar konsumen. Yang kedua, pembelinya lebih besar. Beberapa perusahaan besar melakukan hampir seluruh pembelian dalam industri-industri seperti mesin pesawat terbang dan alat pertahanan. Yang ketiga, ada hubungan pemasok. Dalam pembelian di pasar industri, pembeli dan penjual bekerja lebih dalam pembelian konsumen akhir. Yang keenam, ada permintaan tidak elastis. Di banyak pasar industri, lebih tidak elastis atau tidak terpengaruh oleh perubahan harga dan jangka pendek. Yang ketujuh, ada permintaan berfluktuasi. Permintaan atas barang dan jasa, bisnis cenderung lebih mudah berubah-ubah dibandingkan dengan permintaan atas barang dan jasa konsumsi. Persentase tertentu peningkatan permintaan konsumen dapat menyebabkan persentase peningkatan permintaan yang jauh lebih besar atas pabrik dan peralatan yang diperlukan untuk memproduksi output tambahan. Yang kedelapan, pembelian profesional. Barang bisnis dibeli oleh agen atau petugas pembelian yang terlatih yang harus mengikuti kebijakan, batasan, dan persyaratan pembelian organisasi. Banyak instrumen pembelian, contohnya permintaan harga atas produk yang akan dipesan, proposal pembelian, dan kontrak pembelian tidak ditemukan dalam pembelian konsumen. Yang kesembilan, ada pengaruh pembelian. Yang ke-10, ada penjualan ganda. Umumnya keputusan pembelian bisnis dipengaruhi lebih banyak orang. Yang ke-11 ada pembelian langsung. Pembeli di pasar industri seringkali langsung dari produsen, bukan lewat pedagang eceran atau pedagang besar. Yang ke-12 ada imbal balik. Yang ke-13 ada sewa guna atau leasing. Pembeli di pasar industri seringkali menyewa peralatan, bukannya membeli langsung. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Haji Sopyan. Ya, selanjutnya peserta dalam proses pembelian bisnis. Siapa saja sih yang sebetulnya terlibat dalam proses pembelian bisnis ini? Ya, itu adalah semua individu ya dan kelompok yang berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang memiliki beberapa sasaran umum yang sama dan bersama-sama
menanggung risiko yang timbul dari keputusan tersebut. Nah, pusat pembelian terdiri dari semua anggota organisasi memainkan salah satu dari 7 peran dalam proses keputusan pembelian. Nah, 7 peran proses keputusan pembelian yang pertama adalah pencetus atau inisiator, yaitu mereka yang meminta untuk membeli sesuatu. Nah, mereka itu bisa saja berasal dari organisasi, ya, pemakai atau pihak lain dalam organisasi. Nah, yang kedua adalah pemakai atau user, mereka yang memakai barang atau jasa tertentu. Ya, memakai jasa atau barang yang diperdagangkan di pasar bisnis itu ya yang dimaksud. Dalam banyak kasus, pemakai mengajukan proposal pembelian dan membantu menetapkan persyaratan produk. Nah, yang ketiga, pemberi pengaruh atau influencer, yaitu orang-orang yang mempengaruhi keputusan pembelian. Mereka sering membantu merumuskan spesifikasi dan juga memberikan informasi untuk mengevaluasi alternatif. Orang-orang teknis merupakan pemberi pengaruh penting ya, karena mereka adalah orang yang bersinggungan langsung dengan produk yang diperjualbelikan ya. Yang keempat adalah pengambil keputusan itu sendiri, yaitu orang yang memutuskan persyaratan produk dan pemasok. Nah, yang keempat adalah penjaga gerbang atau gatekeepers, yaitu orang orang-orang yang memiliki kekuasaan untuk menghalangi penjual dan informasi sehingga tidak dapat menjangkau anggota pusat, menghalangi penjual dan informasi sehingga tidak dapat menjangkau anggota pusat pembelian. Contohnya agen atau petugas pembelian atau penerima tamu dan penerima telepon. Nah, selanjutnya adalah pemberi persetujuan atau approvers. Yaitu orang yang mengotorisasi atau menyetujui tindakan yang diusulkan oleh pengambil keputusan atau pembeli. Nah, yang terakhir adalah pembeli atau buyer itu sendiri, yaitu orang yang memiliki wewenang formal untuk memilih pemasok dan menyusun syarat pembelian. Para pembeli dapat membantu menyusun spesifikasi produk, namun peran utama mereka adalah memilih dan bernegosiasi. Dalam pembelian yang rumit, para pembeli mungkin mencakup manajer tingkat tinggi karena mereka selaku orang yang mempunyai kekuasaan di dalam sebuah organisasi dan orang yang berhak atas aset dari perusahaan itu sendiri. Nah, selanjutnya silakan akan dibacakan oleh Muhammad Arya. Baik, bagian saya dari pengaruh utama yang mempengaruhi pembeli bisnis, yaitu ada 3 faktor ya. Jadi para pembeli bisnis ini menganggapi banyak pengaruh saat mereka mengambil keputusan pembelian. Jika tawaran pemasoknya sama, para pembeli bisnis bisa memenuhi tuntutan pembeliannya dari pemasok manapun misalkan, dan lebih mengutamakan pemasok yang memberikan perlakuan pribadi kepada mereka. Jika tawaran pemasok berbeda secara substansial, para pembeli bisnis bertanggung jawab atas pilihan merek dan memberi perhatian yang lebih besar pada faktor-faktor ekonomi. Pengaruh utamanya itu ada 3 yang besarnya. Pertama dari faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini para pembeli bisnis memberi perhatian yang besar kepada faktor ekonomi yang sedang berlangsung atau diperkirakan misalkan untuk kedepannya, seperti level produksi, investasi, pengeluaran konsumen, dan tingkat suku bunga. Contohnya seperti persoalan lingkungan menyebabkan perubahan perilaku pembeli bisnis. Misalkan sebuah perusahaan percetakan memungkinkan lebih menyukai pemasok kertas daripada pilihan kertas daur ulang atau pemasok tinta yang aman di lingkungan. Itu contohnya dari faktor lingkungan. Faktor organisasi,
setiap organisasi pasti memiliki tujuan, kebijakan, prosedur apapun itu struktur organisasi untuk pemasar bisnis yang harus memahami faktor-faktor dengan baik. Jadi misalkan timbul pertanyaan seperti berapa banyak orang yang terlibat dalam keputusan pembelian dan apa kriteria evaluasi pembelian mereka. Terus faktor antar pribadi dan faktor pribadi. Pusat pembelian biasanya terjadi di beberapa peserta minat atau status empati dan daya bujuk yang berbeda-beda. Cenderungnya tidak mengetahui dinamika kelompok seperti apa yang muncul selama proses keputusan pembelian. Selanjutnya next tahap-tahap dalam proses pembelian. Tahap-tahap proses pembelian ini dibagi menjadi 6. Pertama, pengenalan masalah. Secara sederhananya, sebelum pembelian terjadi nih, pelanggan ini harus mempunyai alasan untuk misalnya bahwa apa yang mereka mau atau apa yang mereka cita-citakan berbeda dari apa yang sudah mereka miliki. Itu dari pengenalan masalah. Selanjutnya, pencarian informasi. Begitu pelanggan mengenal masalah yang dia miliki, dia akan memulai biasanya mencari informasi karena mereka ingin mendapatkan solusi dari masalah yang dia miliki. Jadi pencarian informasi. Ketiga, evaluasi beberapa alternatif. Maksudnya hanya karena berada di atas pesaing-pesaing bukan berarti pelanggan ini sudah pasti membeli dari Anda gitu misalkan. Tahap ini tuh pelanggan ingin memastikan bahwa mereka telah benar-benar melakukan pencarian yang benar-benar sebelum membeli. Yang keempat, keputusan untuk membeli cukup mengejutkan memang, tapi keputusan untuk pembeli berada di pertengahan tahap-tahap dalam proses pembelian ini. Pada tahap ini, pelanggan telah mengeksplor banyak opsi, mengerti tentang harga, cara pembayaran, dan memutuskan untuk membeli atau tidaknya. Selanjutnya pembelian. Di tahap pembelian ini, kebutuhan yang telah diciptakan dari pencarian yang dilakukan, pelanggan biasanya mutusin nih keputusannya untuk membeli dari tahap proses pembelian atau konversi yang terpenuhi. Terus selanjutnya evaluasi pasca pembelian. Keseluruhan proses belum berakhir sesudah pembelian ini. Jadi faktanya tuh menunjukkan bahwa sebuah bisnis dapat sangat mudah kehilangan pendapatan dan pelanggan setelah pembelian. Seorang pelanggan akan masuk dalam masa evaluasi apakah dia menganggap keseluruhan proses memuaskan atau tidaknya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nizar. Firdaus. Next slide selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengelola hubungan bisnis ke bisnis. Mengelola hubungan bisnis ke bisnis dan mampu mengoptimalkan hubungan yang tepat dengan bisnis sangatlah penting untuk semua program pemasaran holistik. Manfaat koordinasi vertikal, sebagian besar riset mendukung koordinasi vertikal yang lebih besar antara mitra pembelian dan penjual, sehingga mereka tidak hanya sekedar bertransaksi, tetapi terlibat dalam kegiatan yang menciptakan nilai yang lebih besar bagi kedua pihak tersebut. Riset menemukan bahwa hubungan pembeli atau pemasok dibedakan oleh 4 faktor, yaitu ada ketersediaan alternatif, pentingnya pasokan, kompleksitas pasokan, dan dinamisme pasar pasokan. Berdasarkan 4 faktor ini, hubungan pembeli dan pemasok digolongkan menjadi 8 kategori yang berbeda. Yang pertama yaitu ada pembelian dan penjualan dasar, yang kedua ada pembelian per elemen, yang ketiga ada transaksi kontraktual, yang keempat ada pasokan pelanggan, yang kelima ada sistem kerjasama, yang keenam ada kolaboratif, yang ketujuh ada adaptif di kedua pihak tersebut, dan yang terakhir ada pelanggan adalah raja. Mungkin next slide selanjutnya. Di slide ini saya akan menjelaskan tentang pasar lembaga dan pasar pemerintah. Pasar lembaga atau institutional market
Pasar lembaga adalah pasar yang terdiri dari sekolah, rumah sakit, rumah perawatan, penjara, dan lembaga lain yang menyediakan barang dan jasa untuk orang-orang yang menjadi perhatian lembaga-lembaga tersebut. Sedangkan arti dari pasar pemerintah adalah pasar di mana terdapat lembaga-lembaga pemerintah seperti departemen-departemen, direktorat, kantor, dan instansi lainnya. Karakteristik pasar pemerintah. Yang pertama itu ada unit pemerintah, pemerintahan federal, negara bagian, dan lokal yang membeli atau menyewa barang dan jasa guna untuk menunaikan fungsi utama pemerintah tersebut. Yang kedua ada biasanya meminta pemasok mengajukan penawaran dan biasanya mereka memberikan kontrak kepada pemasok yang menawarkan harga terendah. Karakteristik lainnya umumnya lebih menyukai pemasok domestik daripada pemasok asing. Sebagian besar pemerintah akan memberikan pemasok panduan yang lengkap yang akan menerangkan cara menjual kepada pemerintah. Yang terakhir, pada karakteristik pasar pemerintah, kriteria non-ekonomi juga memainkan peranan dalam pembelian pemerintah. Sekian mungkin penutupan akan disampaikan oleh Vito. Silahkan. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Bila ada yang mau bertanya, lewat grup aja. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.